Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi, semoga di pagi hari ini antum diberikan kesehatan dan juga keluarga antum, segala urusan antum dipermudah dan dilancarkan rezekinya, dan tetap sehat, dan segala urusan antum dipermudah dan dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang awamilun nawasikh, yaitu amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar, yaitu kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dan yang terakhir adalah dhanna dan saudaranya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab al-munada. Dari kata al-munada, setiap bahasa Arab itu biasanya ada kata dasarnya, yang mana al-munada itu biasanya diartikan dengan panggilan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengertian munada, apa saja itu huruf-huruf nida, yang ketiga adalah macam-macam bentuk munada, dan yang terakhir adalah i'rab dari bentuk-bentuk munada itu sendiri. Naam, pembahasan yang pertama adalah pengertian dari munada. Al-munada mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yaitu nada yunadi munadatan wa nidaan fahuwa munadin wa dzaka munadan. Yang mana ini ikut mauzunnya laqa yulaqi mulaqatan. Naam, semoga antum masih ingat. Yang mana al-munada itu sendiri adalah isim maf'ul. Nada artinya adalah memanggil. Ketika nada itu menjadi bentuk isim maf'ul, munadan artinya pun juga berbeda, yaitu artinya adalah yang dipanggil. Seperti halnya fadzaka madrubun, yang dipukul. Jadi al-munada itu yang dipanggil. Nadi, la tunadi, mudadan, munadan. Ini secara bahasa Indonesia munada artinya adalah yang dipanggil. Sedangkan secara istilah yaitu ismun waqa'a ba'da harfin min ahrufin nida, yaitu isim yang terletak atau jatuh setelah huruf atau salah satu huruf nida. Jadi ada huruf nida. Nah, setelah huruf nida itu disebut dengan munada. Dalam contoh, ya walad. Jadi waladun itu adalah munada, ya-nya adalah huruf nida. Seperti halnya juga contoh ya Rasulullah. Rasulullah adalah munada dan ya-nya adalah huruf nida. Apakah huruf nida itu terbatas dengan ya yang artinya adalah wahai, ya walad wahai anak, ya Rasulullah wahai Rasulullah? Ternyata ada juga huruf-huruf nida yang selain ya, yaitu ya, ada a, ada ai, ada ayyuha, ada wa, dan wa ini biasanya dibuat untuk ratapan. Biasa misal wa Fatimah, misal ini untuk ratapan, untuk kesedihan yang misal ditinggal seseorang, bisa dipakai dengan wa, yang mana artinya juga sama, yaitu wahai. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah macam-macam bentuk dari munada, yang mana macam-macam bentuk dari munada itu ada 5. Yang pertama adalah ismul alam atau dinamakan dengan alam mufrad. Contohnya adalah ya Mustafa, ya Muhammadu. Kemudian yang kedua adalah an-nakirah al-maksudah. Nakirah itu artinya adalah kata umum, maksudah itu yang dituju, tertentu. Contohnya misal ya sa'iq, wahai driver.
Maksud dari nakiroh maksudah itu apa? Nakiroh adalah kata umum, maksudah yang tertentu. Jadi lafadz yang dipakai itu nakiroh, kata umum. Misal di sini ada saik. Saik itu adalah kata umum. Ojek itu atau driver, banyak driver Grab atau yang lain. Tapi maksudahnya tertentu pada siapa yang antum panggil. Atau contoh lain, antum memanggil ya ba'i. Ba'i itu adalah penjual. Penjual itu adalah kata umum. Akan tapi antum hanya memanggil penjual yang lewat di depan antum. Contoh lagi, ya walad. Walad itu adalah kata umum nakirah. Tapi antum manggil ya walad tertentu pada depan antum yang dipanggil. Misal ya walad ta'al, wahai anak sini. Jadi maksudahnya itu adalah tertentu. Yang dipakai dalam kata itu sendiri adalah nakirah. Berbeda dengan yang ketiga, yaitu nakirah ghairu maqsudah, nakirah yang tidak tertentu. Kata-katanya umum dan kata-kata itu yang dipanggil tidak tertentu. Contohnya misal, ya rajulan, wahai seorang laki-laki. Ini misal yang mengatakan adalah seorang yang buta ketika ingin menyeberang jalan. Si orang buta ini meminta tolong kepada orang siapapun yang ada di sekitar itu. Itu adalah nakirah. Jadi kata induknya. Misal kelas itu kalau dijadikan nakirah berarti umum. Berarti kelas B, kelas A, kelas C. Misal ada bunga. Bunga adalah kata umum. Jadi bunga, matahari, bunga, anggrek dan yang lain. Anggrek, matahari ini disebut dengan khusus. Jadi ya rojulan juga sama, laki-laki. Laki-laki adalah nakirah, umum. Tapi ghairu maqsudah, tidak tertentu. Maksudnya tidak tertentu, yang mengatakan seorang buta meminta tolong pada siapapun terserah yang ada di sekitar gitu, mengatakan ya rajulan. Nah, sedangkan kalau maqsudah dia tertentu. Siapa yang kita panggil itu yang tertuju. Nah, kemudian yang keempat adalah munada al-mudhaf, yaitu dua kata yang digabungkan menjadi satu. Adapun tiga kata ataupun dua kata yang dijadikan satu kata sehingga menunjukkan satu arti. Biasanya ada nama yang double. Misal ya Rasulullah, ada ya Abdullah. Nah, jadi disebut dengan mudhaf. Ya, Rasulullah adalah mudhaf ilaih. Kemasukan huruf nida ya Rasulullah. Ya Habiballah, ya Waliyullah. Nah, dan yang terakhir, yang kelima adalah munada asyabih bil mudhaf, yaitu munada syabih artinya serupa dengan mudhaf. Seperti halnya mudhaf, tapi hukumnya tidak seperti halnya mudhaf. Maksudnya bagaimana? Di sini ada contoh ya hasanan wajhan. Kalau mudhaf itu biasanya tanpa alif lam ataupun ditanwin. Contoh ya Rasulullah, la-nya tidak ditanwin dan tidak alif lam. Sedangkan yang syabih bil mudhaf di sini hasanan, dia ditanwin. Tapi dalam kalimat hasanan wajhan ini adalah satu arti, yaitu wajahnya baik atau yang tampan. Hasanan wajhan berarti artinya adalah tampan. Kemudian mudhaf ilaihnya Allah dibaca majrur, karena mudhaf ilaih semuanya harus wajib dibaca majrur. Sedangkan yang syabih bil mudhaf dia ada kalanya mansub, ada kalanya juga marfu, ada kalanya juga majrur, mengikuti fungsi yang pertama. Di sini ya hasanan, wahai baik. Apanya yang baik? Wajahan. Jadi wajahan di sini sebagai tamyiz. Jadi hasanan di sini beramal. Beramal seperti halnya
fi'ilnya. Misal di sini wajahan. Wahai yang baik. Apanya? Wajahan. Wajahnya. Ada contoh yang lain, misal wahai pencari ilmu. Berarti pencari bahasa Arabnya adalah talibun. Al ilmu berarti maf'ul bih karena pencari ilmu ya. Berarti bahasa Arabnya ya taliban al ilma. Jadi seperti halnya fi'il ya taliban al ilma. Wahai pencari ilmu. Itu adalah syabih bil mudhaf. Kenapa disebut syabih bil mudhaf? Karena mudhaf tidak mengikuti hukum mudhaf dan mudhaf ilaihnya juga tidak mengikuti mudhaf ilaih. Akan tapi dalam penggabungan kata seperti halnya mudhaf. Naam. Ini adalah pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian atau macam-macam bentuk dari mudhaf. Kemudian yang terakhir, i'rab dari munada. Di sini dimabnikan dhammah tanpa tanwin. Jadi dua munada ini isim alam dengan nakirah maksudah di sini dia didomahkan tanpa tanwin. Di sini perbedaannya apa? Ya Muhammad sama ya Rasulullah sama-sama nama. Ya Abdullah sama-sama nama. Bedanya kalau ya Rasulullah, ya Abdullah di sini munada mudhaf, jadi ada dua kata yang digabung. Sedangkan ismul alam di sini nama orang, nama benda atau yang lain, nama binatang. Susunannya hanya satu. Ya Muhammad. Kalau susunannya jamak bagaimana? Ya muslimatu. Jadi tetap ya muslimatu, bukan ya muslimatun. Tetap dibaca dhammah tanpa tanwin. Ya muslimatu. Karena ingat isim alam itu susunannya hanya satu. Sedangkan mudhaf susunannya dua kata. Dibedakan isim alam dengan mudhaf. Namanya hanya satu. Tanpa tanwin. Ya kalau nakirah maksudah juga tanpa tanwin. Berbeda dengan nakirah ghairu maksudah dan munada mudhaf dan syabih bil mudhaf, di sini semuanya dibaca nasab dan ya rojulan dibaca nasab. Jadi tidak pakai kaidah tanpa tanwin, dia ditanwin. Kemudian munada mudhaf kok tidak ditanwin ya Rasulullah? Karena mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Sedangkan munada syabih bil mudhaf boleh ditanwin. Ya Hasanan. Jadi semuanya dibaca nasab. Naam, ini i'rab menjadi rumusan antum setelah lafaz yang jatuh setelah munada. Naam, lebih jelasnya lagi isim alam apa nakirah maksudah, di sini ada penjelasannya. Munada mufrad alam, yaitu alam adalah setiap isim yang berupa nama seorang, nama binatang boleh, nama tempat, tetapi bukan berupa nama yang terdiri dari dua kata, yaitu idhofah atau sibhul mudhaf. Inilah yang dimaksud dengan mufrad. Jadi satu, meskipun lafadznya satu, meskipun artinya banyak, itu juga termasuk munada mufrad alam. Misal, ya Muhammaduna. Seperti itu. Nakirah maksudah sudah kita jelaskan tadi. Nakirah tapi dimaksud untuk seseorang dan lawan katanya adalah ghairu maksudah, tidak ditujukan pada seseorang. Munada mudhaf itu adalah gabungan dua kata. Sedangkan munada syabih bil mudhaf, di sini ada contoh lain, ya syariban ma'an. Wahai peminum air. Jadi di sini syariban berfungsi seperti halnya fiil yang butuh pada maf'ul bih. Jadi ma'an di sini sebagai maf'ul bih. Naam, untuk kesempatan ini tugasnya antum adalah mencatat materi yang sudah kami jelaskan. Kemudian yang kedua, antum buatlah contoh dari masing-masing bentuk munada yang jumlahnya ada 5 tadi. Antum berikan contoh satu persatu selain yang sudah kami jelaskan pada kesempatan ini, dan ini menjadi nilai bulanan antum. Naam, syukron, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.